Begini ya Bang Juma, ini kan pengajaran. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ke seluruh dunia. Ini kan pengajaran. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya agar Injil ini diberitakan sampailah pada saat hari ini. Terbukti banyak Kristen-Kristen yang aliran-aliran sesat yang memakai nama Yesus untuk penyembuhan. Padahal ini bukan berasal dari Yesus. Begitu abangku. Terima kasih. Jadi menurut saudara tidak ada penyesat datang ke murid Yesus? Ini pengajaran. Ini mengenai pengajaran Bang. Pengajaran. Iya. Ya. Iya, itulah maksudku, nggak ada penyesat datang ke murid Yesus. Tidak ada. Ini pengajaran. Semua pengajaran Bang. Berarti tidak akan ada juga penyesat yang datang kepada orang-orang. Karena itu hanya pengajaran alasannya. Betul, itu dan terbukti sekarang Bang. Di tahun 2025 ini banyak ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan, yang mengaku inilah dari Loh, Yesus. tadi katanya hanya pengajaran, Bang. Kok jadi ada penyesat? Artinya pengajaran-pengajaran ini ya, untuk sekarang ini banyak penyesat-penyesat Bang, yang mengaku Tadi dia- katanya Gimana, Bang? Tadi katanya cuman pengajaran, penyesatnya nggak ada, cuman pengajaran doang. Ya, pengajaran hati-hati, maksudnya waspada Bang. Pengajaran bahwa kita tuh hati-hati dan waspada. Kelak nanti ada orang yang mengaku Mesias gitu loh Bang. Ini mujizat yang berasal dari aku loh, padahal bukan begitu Bang Juma. Maksudnya? Begini Bang, ini kan pengajaran. Itu kan muridnya Yesus yang menerima pengajaran. Betul. Yesus Nah. kan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini kan estafet Bang, memberikan pengajaran juga kepada pengikut-pengikutnya. Nah, berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Makanya di ujung hayatnya Yesus berkata, beritakanlah kabar keselamatan ini, kabar Injil ini ke seluruh Ya, dunia. itu beda konteks, Bung. Enggak, Itu maksudnya pengajaran itu Bang Juma, pengajaran itu Iya betul. Tapi kemudian kan ada yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus. Oh, tidak ada Bang Juma, tidak ada. Nah, berarti Ini kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. enggak Bang, enggak bohong. Ini kan dibilang ini pengajaran, waspada ya, nanti kelak ada yang mengaku Mesias. Datang kepada Kepada kami ini sebagai orang Kristen. Waspada. itu longornya itu di situ. Benar Bang ya, Mas? Datang Yesus kepada murid Yesus, kok datang kepada Anda? Anda emang muridnya, Anda itulah pengikut yang palsu itu. Jangan bawa-bawa Anda dulu lah, jangan bawa-bawa diri Anda, bawa dulu Yesus dan muridnya. Anda kan tidak ada di situ. Di situ tidak sedang berbicara mengenai Kristen, Bung. Itu berbicara mengenai orang-orang Yahudi, murid Yesus. Kamase. Begini Abangku Juma, Kristen itu kan pengikut Yesus kan. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus yang mana? dinubuatkan di perjanjian lama Bang Juma. Kata siapa kalau Yesus itu ada dinubuatkan di perjanjian lama? Di kitab Yesaya. Itu kalian yang mau. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab orang Yahudi. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak tertulis bahwasanya orang benar akan pergi dengan cara dibunuh demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Ada nggak? Ada Bang Juma. Ada. Banyak sekali Bang Juma berkeliaran di kitab perjanjian lama itu banyak sekali. Coba. Perbuatan tentang misalnya begini ya Bang Juma ya. Di kitab Kejadian nih, keturunan anak perempuan ini yang akan meremukan kepala ular ini, artinya itu bertujukan kepada Yesus. Dede pintarnya. Kenapa pula lari ke Yesus? Karena perawan, anak perempuan perawan Bang. Siapa lagi kalau perawan yang tidak melahirkan Yesus? Kan cuman Maria. Astagfirullahaladzim. Keturunan perawan itu maksudnya siapa yang perawan di situ? Maria. Keturunan perawan itu bukan Maria yang dimaksud di situ.
Astagfirullahaladzim, Ada ya Allah ya. perawan yang bisa punya anak, Bang Juma. Siapa yuk? Hawa. Hawa bukan melahirkan. Jadi Tidak, Hawa tidak melahirkan. Perawan. astagfirullahaladzim, Hawa tidak melahirkan katanya. Maria itu Hawa itu tidak perawan, dia kan ini berhubungan badan dengan Adam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata Punya illa billah. anak, dia berhubungan dengan Anda mendapat nubuat itu, ngemis nubuat itu di mana untuk Yesus itu? masalah ngemis tidak mengemis itu hal biasa. Kristen Nggak boleh juga dong. mengambil apa di namanya, situ jatuh di meja itu kita disebut anjing, nggak masalah. di situlah letak penyesatannya. Serigala yang datang ngaku-ngaku domba. Itu penyesatannya itu di situ. Kalian datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalianlah yang dimaksud. Murid-muridnya menerima pengajaran, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saya tidak menyangka Satu-satunya, sekarang Betul, satu-satunya, sabar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengakui kemudian dirinya sebagai pengikut Kristus itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau siapa? Coba diulang lagi Bang Juma, saya kurang dengar. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus dan mengaku pengikut Yesus dan dia mengatakan Yesus itu Kristus, itu siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Tadi saya sudah bilang ini ayat untuk kalangan Kristen Bang Juma. Nah, sekarang kalau begitu murid-murid Yesus harus mewaspadai siapa? Ini tentang pengajaran Abang Iya, Juma. sekarang Anda sendiri mengakui ada di kalangan Kristen. Pertanyaan saya, orang Yahudi menerima ajaran yang harus mereka waspadai siapa? Islam atau Kristen? Kristen, saya udah bilang Ya, Kristen. Kristen. Bang. Dari tadi Udah. saya bilang Berarti Kristen palsu, Yesus palsunya datang kepada bukan ke situ lari. Mulai ngaco. Tadi Yesus memberikan Mulai ngeco. ya, Sekarang pengajaran begini. pada murid-muridnya ya waspada. Karena ada yang ngaku-ngaku Mesias, yang ngaku-ngaku saya. Terbukti Bang Juma sekarang banyak Kristen-Kristen melakukan pengobatan. Kenapa jadi sekarang? Pengajaran kan Abang Juma, dari tadi saya bilang Kenapa pengajaran. jadi sekarang? Kenapa jadi sekarang? Injil yang diberitakan kepada seluruh bangsa itu Injil yang mana menurut saudara? Jangan Anda bilang surah-surah Paulus. Dan waktu Yesus ya, dia berkata begini, beritakanlah Injil ini, ya kan? Injil yang mana? Injil yang mana? Injil itu kan Yesus, Bang. Ya, Yesus diberitakan Kabar baik, kan? Ya, Yesus diberitakan sesuai dengan ajaran Yesus atau ajaran pengarang Bible. Bisa pengarang Inilah penyesat nyata. Penyesat itu nyata. Penyesat itu nyata. Anda berbicara. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat salah satunya itu Anda. Betul. Nah, Anda. Ya sudah. Bang. Betul. Iya, berarti Anda lah penyesat itu. Betul, nggak saya ungkiri. Ini ayat buat orang Kristen, pengikut Kristus. Waspada, hati-hati. Aduh, salah ente. Saudara, dengarkan saya dulu. Dengarkan. Nanti Anda tanggapi, dengarkan. Pengikut Yesus asli itu Yahudi. Pengikut Yesus palsu itu Kristen. Sampai sini Anda paham? Aha. Oke. Berarti kalau pengikut Yesus palsu adalah Kristen, berarti seluruh Kristen itu adalah Bisa saya tanggapi, Bang? Ya, silakan. Pernah dengar pernah baca ayat yang remah-remah jatuh di bawah meja yang Nah, diambil itu orang yang minta tolong untuk disembuhkan anaknya, bukan untuk dijadikan Yesus Tuhan. Jangan Anda salah tafsirkan itu data. Dengar dulu Bang, saya belum selesai. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Nah, karena imannya dia itu mengakui apa imannya? Mengakui dirinya anjing kan? Bang, harus mengerti konteks di situ, Bang. Ya, saya justru mengerti konteks. Wanita anjing di situ ya adalah begini, Bang. Di situ Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya.
Di situ pengajaran semua, Bang. Semua pengajaran. Oh iya, Karena terus? dilihat, sebentar, Bang. Terus? Sebentar, pelan, Bang. Dilihat perempuan itu, di perempuan kanan itu mengikuti mereka dari belakang. Lalu murid Yesus bilang begini, ngapain dia ngikut-ikutin kita? Kan Dia begitu, ngapain? kan? Karena dia Sekarang bukan saya tanya, orang- Anda jawab. Ngapain ibu itu mengikuti Yesus? Untuk apa? Dengerin, Bang, Untuk ya. apa? Nah, dengerin dulu, Bang, pelan-pelan, Bang, biar dapat intinya. Ngapain dia? Dia kan bukan orang, bukan domba Iya, seperti iya. kita. Apa tujuannya dia mengikuti? Karena dia ingin anaknya disebut. Itu. Benar, Bang. Sebentar, Bukan karena ingin menyembah Yesus. Bukan karena ingin menjadikan Yesus setara dengan Bapa. Bukan karena ingin makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, Natalan. Bukan, tapi hanya untuk agar anaknya sembuh. Dah selesai. belum selesai. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan. Betul, Bang? Kepada seluruh umat manusia. Bahwa dia adalah Juru selamat. Makanya Untuk? kita juru selamat untuk pelan-pelan, Bang, untuk Anda juga, Bang. nenek lu kiper penyesat lu. Tidak ada. Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ucapannya jelas. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada beritakan kalau ada nabi bernama Yesus datang kepada manusia Bani Israel. Beritakan. Jangan kau beritakan Yesus itu Tuhan. Baptisan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada, Bang. Indah, Bang. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Yang keluar dari Maksudnya gimana, yang keluar dari mana? Itu ucapan terlontar setelah dia keluar dari Jadi, Bang, ya, Yesus. pelan-pelan, Abang. Aduh, Yesus, Anda yang pelan-pelan, Anda penyesat. Ini Abang Anda ini sengaja pengikut Yesus palsunya. konsentrasi saya supaya buyar, ya. Anda pengikut Yesus palsu, pengikut Yesus asli itu Yahudi. Saya salut buat Abang, ya. Bisa Saya merusak juga salut. konsentrasi saya agar saya tidak fokus. Pintar, Abang. Saya juga salut cara Anda menyesatkan Rapi. Saya salut. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan ya. Saya salut. Saya 3 menit. Boleh nggak, Bang? Sekarang Boleh begini. nggak? Sekarang Boleh nggak begini. 3 menit? Saya juga boleh nggak 3 menit? Saya dulu apa Anda dulu, Bang? Saya dulu dong. Saya Oke, kan silakan. pengajar. Anda kan cuma murid di sini. Dengarkan. Ya. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kamu ikuti mereka. Mereka ini jamak. Menurut saudara, di luar murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus yang disebut penyesat itu siapa? Kelompok mana? Silakan lanjutkan 3 menit. Ya cukup di situ. Oke. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka. Ini kan ada diskusi antara Yesus dan murid-murid lah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kepada murid-muridnya, betul? Ya, Sebab Yahudi. Murid-muridnya Yahudi. Saya juga Yahudi, Bang. Oh, udah, kau turun, kau ke neraka sana. Karena Udah Bang, udah ketahuan. Anda itu penyesat, udah ketahuan. Turun. Udah ketahuan. terlalu berat Anda ya, Bang, penyesat. saya, Bang, ya. Iya, terlalu berat. Karena Karena kebohonganmu itu terlalu berat. Kasihan orang Kristen yang lain yang masih bisa sehat. Orang Yahudi itu yang ketemu Yesus pada saat itu, bukan ente yang dinasehati. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Kalian itu selalu merasa Yahudi. Sudah merasa Yahudi, mengaku pula tuh sesaman dengan murid Yesus. Siapa yang mau Anda tipu? Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya di Bukit Zaitun. Anda hadir di Bukit Zaitun pada saat itu. Anda hadir. Dompala. Nyamar ente kan? Nyamar ente. Itu Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun lagi tanya jawab. Kamu mengatakan aku juga Yahudi. Lol. Kurangi makan cacing. Otakmu begitu.
Yesus didatangi muridnya di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu kalau kau sudah pergi?" Tanda kedatanganku ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kamu percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar murid Yesus Yahudi yang ngaku-ngaku membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Kan Kristen. Sederhana itu. Kalianlah itu kelompok banyak orang yang membawa nama Yesus yang bukan murid Yesus. Kalian, bukan yang lain. Jangan kau cari di tempat lain, cuman kalian. Jadi penyesat dan yang disesatkan itu, ya itu kalian menurut data itu. Begitu saudara. Lanjut Bang Handi, yang lain silakan. Mantap, Panglima. Mantap. Oke, Bang Jack, Iya, selamat malam. Kristen Bang, Kristen. silakan. Mungkin Gurunda mau istirahat dulu atau mau lanjut? Kita ke Bang Ustadz Alif dulu. Saya mau tanggapi Suma, Bang Suma. Ya, silakan. Di boleh. judulnya katanya siapakah penyesat itu? Penyesat itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus bukan Kristus dan dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Itu penyesat itu. Orang yang menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah penyesat itu. Jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus Yang bukan kalau Tuhan, Yesus bukan Bapa. jikalau Allah dan Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka kami orang Kristen mengatakan Allah dan Muhammad itulah penyesat. Terus di mana tertulis Yesus Tuhan? Situ dia. Kalau di mana tertulis Yesus Tuhan? Ya, Ayo. 1 Yohanes 2 ayat 22. Kalau Baca, untuk baca. menanggapi Baca. Yesus adalah Tuhan, Di banyak ayatnya. mana? Entar dulu. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Tertulis di mana? Banyak ayatnya Ya, membuktikan bahwa baca Yesus satu, adalah salah Tuhan. satunya. Salah satunya baca. Di mana? Salah satunya. Ya. Baik. Yohanes 17 ayat 5. Apa itu? Yesus bersaksi tentang dirinya dan dia berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku seperti Nah, itu ada Bapa, bukan kemuliaan Yesus. yang kumiliki. Oke. Seperti Itu ada Bapa. kemuliaan yang Lanjut. kumiliki Bang bersamamu Andi, izin, sebelum Bang Andi. dunia ada." Oke, Artinya saudara Bang Bapa Jack. dan Yesus mempunyai kemuliaan yang sama. Bang Jack, Ya. bisa diskusi baik-baik, pelan-pelan. Ya, ini baik-baik ini. Oke, baik. Yesus dan Bapa Jangan ngomong mempunyai sendiri. Jangan ngomong sendiri. kemuliaan yang sama. Jangan Yesus ketemu dulu. sendiri menyatakan dirinya bahwa dia Pokoro, nukanan nih gereja apa? Ini bukan gereja, lul. Kau dengarkan saya. Dengar. Suma. Dengar dulu. Berat Dengarkan kau dulu. 79 dan tinggi kau 100. Dengarkan dulu. Faktanya saya tidak menyembah setan. Kan gitu. Dengarkan dulu. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia? Bagaimana mungkin, Dengar Zuma? dengar Kau 79 gram. Dengarkan dulu. Masih mending saya 70 79 gram kilometer. daripada ada Tuhan netek disembah. Masih mending itu. Kalau kamu ingin mencari siapa penyesat itu, siapa antikristus itu, pahami dulu Kristus itu apa. Kristus itu manusia yang diurapi. Itu dulu. Kapan Anda keluar dari konsep itu berarti Anda anti terhadap Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang diurapi Tuhan berarti dia anti Kristus. Dia menolak Bapa yang satu-satunya Tuhan karena dia juga menjadikan manusia yang diurapinya itu Tuhan. Berarti Anda menolak Bapa. Anda menolak anak itu hanya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda kemudian menuhankan dia berarti Anda tidak percaya, berarti Anda menolak kekristusannya karena Anda menuhankan dia. Kristus itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur sebagai manusia biasa dan tidak bisa maju sebagai Tuhan. Itu Kristus yang asli. Dan Tuhan itu tidak bisa kemudian maju, mundur menjadi Kristus, nggak bisa.
Tuhan itu tetap Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Siapa antikristus itu? Adalah dia yang memposisikan manusia yang diurapi setara dengan Tuhan. Siapa antikristus itu? Dia yang memposisikan Tuhan setara dengan Kristus. Jadi dialah yang menolak anak dan menolak Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan. Dengan Anda menjadikan Kristus sebagai Tuhan, berarti dia ada dua sehakikat dengan anak. Berarti Anda menolak maha kuasaannya Tuhan yang satu itu. Ingat kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nah itu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau ada yang keluar dari kaidah itu, berarti antikristus. Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang menuhankan Kristus. Itu antikristus. Karena Kristus itu hanya mau diimani sebagai manusia yang diurapi Tuhan. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau masih ada yang mau diobati, silakan. Itu Gurunda, masih ada Bangsel. Salib neon. Lah dek, obatilah dulu sedikit. Waduh, kalau aku meninggal Gurunda. Gurunda udah Masak dulu, masak. Oh. Lanjut. Ikhwan, kalau Gurunda udah bilang masak, itu udah nanti balik laginya pagi, Ikhwan. Dapurnya jauh Gurunda, pakai mobil dia ke sana. Ya, silakan Bangsel. Ya? Sudah. Ya, silakan. Sesuai tema. Sesuai tema ya. Oke. Siapakah penyesat itu? Mending, Yang di atas. ini digalain. Suma, kau takut sekali sama saya, Suma, kalau saya berbicara. Oh, yaudah, Bang Jack, Bangsel nanti dulu ya. Ini Bang Jack dulu. Lucu nih abang-abang semua nih. Takut Suma kalau saya berbicara. Kenapa emang lu bawa pisau? Takut ketahuan bohongnya. Apa bohongnya tadi Gurunda udah bener banget. Yang namanya Kristus itu dia bukan Tuhan, dia yang diurapi manusia gitu. Gurunda, kami Gimana takut cara sama ngurapin anjing. Tuhan? Yang jelas kami takut sama anjing, menggigit kau. Lanjut. Iya. Silakan Bangsel, penyesat. Kenapa penyesat? Sudah. Udah. Oke. Losnya jangan ketawa, losnya santai. Siapakah penyesat itu? Itu yang bahas-bahas Alkitab tapi tidak tahu itu si Juma tuh. Gurunda bawa dalil tadi. Bawa dalil banyak Gurunda, tumpah-tumpah dalilnya. Enggak, itu framing aja deh itu, nggak ada yang betul diomongannya. Yang dibaca satu kalimat habis plek ketiplek begitu bunyinya. Tadi dikatakan dia yang bangkit itu tadi kan saya udah naik, yang bangkit itu katanya bukannya Yesus tapi iblis. Di mana datanya, dalilnya? Tidak ada ditunjukkannya sampai sekarang. Datanya di sini kalau mau main gampang. Yesus manggil Allah apa? Manggil Allah. Pertanyaannya tadi katanya Yesus itu tidak ada bangkit, yang bangkit itu adalah iblis. Di mana datanya? Saya bilang tidak ada jawaban. Nggak pakai data bisa aja bang. Tapi yang Loh, keluar pakai data gimana Bentar, sih? Memang yang keluar Mana dari kubur, datanya? diam. Memang yang keluar dari kubur itu siapa? Sekarang saya minta datanya mana. Kalau tidak ada bilang tidak ada. Kalau ada ya ada. Tak ada datanya. Ada datanya. Ngarang. Ada datanya. Mana? Itu yang keluar dari kubur siapa itu? Ya sudah jelas Yesus yang bangkit. Orang muridnya bilang hantu kok. Kok katanya iblis? Itu Muridnya mengatakan hantu. Muridnya mengatakan dia hantu. Mana datanya? Mana datanya? Aduh, nggak pernah baca data. Mana coba? Nggak pernah baca data. Iya, emang dikira awalnya dia hantu. Nah, tapi itu pas diakui temanmu lo. Tapi Iya, pas mana dicek kan, datanya? sampai dia Bentar. tunjukin kan tangannya itu berlubang bekas di paku itu kan benar dan percaya juga, namanya manusia juga kan. Tapi akhirnya percaya mereka. Terus siapa itu Iya, yang keluar dari kubur, Mon? Yang kita Dia belum tahu, dia Tuhan lah yang bangkit. Dia dulu kau sebentar. Siapa yang keluar dari kubur? Tuhan yang bangkit. Enggak, yang keluar dari kubur siapa? Iya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan yang habis dikubur.
Iya, dia misinya itu menyelamatkan manusia kan. Saya nggak nanya Dengan cara misinya. mati di kayu salib. Dia Belum bangkit, membahas naik ke misi, surga. dengerin dulu, belum membahas misi. Yang keluar dari kubur Tuhan gitu. Iyalah, siapa? Yakin itu Tuhan keluar dari kubur? Iya, memang Tuhan yang keluar, dia bangkit, dia naik ke Itu surga. itu Tuhanmu itu. Iya, Siapa yang bangkitkan dia? dia saking sayangnya manusia, dia turun Tar dulu, mati bro. buat manusia. Siapa yang bangkitkan dia itu Tuhanmu? Iya, dia kan punya kuasa, maunya dia mau dia bangkit. Siapa yang bangkitkan dia? Dia sendiri yang bangkit. Yakin? Iya, Baca di mana itu bangkit sendiri, tertulis di mana? di Alkitab dia bangkit. Hari ketiga. Kalau kisah 2 nomor 36 apa bunyinya itu? Kisah 2, coba baca. Kamu punya Bible nggak? Punya? Hah? Bentar, aku baca dulu ya. Kisah para Rasul berapa? Berapa ya? Kalau Wah, dia juga nggak tahu. ada tahu saya. Kisah 232. Kisah 2 apa? Kisah 23? Hmm, hmm. Kisah 2 nomor 32. Oh, kisah 2. Hmm. Kamu tadi kau bilang kan bangkit sendiri, coba. Ayat berapa? 32. Ingat kata-kata awal mau bangkit sendiri ya tadi ya. Coba. Bangkit sendiri. Tadi kalau ngomong bangkit sendiri tadi. Dia kan Tuhan, dia bisa bangkit sendiri. Ya, baca di situ kisah 232. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Ya itu bangkit iya. sendiri. Pertanyaannya itu yang kau baca, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Saya tanya, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya, dia kan punya kuasa, dia bisa bangkit sendiri. Baca lagi. Kau ini kok lawan data gitu loh. Iya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Apa arti Iya, kan dibangkitkan? Yesus itu adalah Allah. Bahasa Indonesianya. Apa arti dibangkitkan? Bangkit sendiri atau tidak? Dibangkitkan. Iya, kalau awalnya gini, dia mengirim anaknya yang Mau tunggal. ngaco nih bahasa Indonesianya nih. Dia mengirim. Itu ada kata kerja jangan juga ada kan? kiriman di situ, nggak ada pos. Dengerin. Bangkit Enggak, dia sendiri apa mengirim dibangkitkan? Dia mengirimkan anaknya tunggal itu, dia mengirim itu, tapi Lu dia itu jujur dulu. ini juga begitu, dia membangkitkan. Lah, kan sama. Dibangkitkan sama bangkit sendiri sama atau tidak? Ya sama lah. Bahasa Indonesiamu itu nggak sekolah kamu ya? Lu kalau kamu sekolah ini- itu harus sampai kelas, jangan sampai pagar, biar ngerti bahasa Indonesia. Itu Nggak baru nyampe sampai sekolah pagar, kalau bahasa baru Indonesia ini anak ini. Harus Dibangkitkan sampai sama kelas bangkit dong kalau sendiri sekolah beda. itu. Iya, itu kan satu mereka itu, satu. Kok mereka satu? Mereka itu melebihi dari Maksudnya- satu. Yesus itu Tuhan, gitu kan? Oke, Yesus Tuhan. Oke, ikuti lagi ya, Yesus Tuhan ya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Oke, waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Ya, dia lah. Loh, Tuhan mati kok. Iya, dia kan Tuhan. Bingung dia Bang Andi. Dia juga yang mati di kayu salib. Yang Dia waktu yang mati. Tuhan mau mati siapa yang jadi Tuhan? Dia. Bagaimana bisa jadi Tuhan kalau dia mati? Iya, dia mati, dia bangkit. 3 hari loh itu mati. Iya, 3 hari. Berarti jadi pernah kekosongan Tuhan selama 3 hari. Enggak ada itu, tetap dia ada kuasanya itu. Bagaimana bisa berkuasa kalau dia mati? Ya, itulah kehebatannya Tuhan kami. Apanya yang hebat kalau dia mati? Justru kalau dia nggak mati baru hebat. Yang enggak hebat itu yang kalian bilang Muhammad itu. Lo kalau kan Nabi Muhammad sih, ya, mulai ngaco nih. Dia yang mati. Ngerti bahasa Indonesia Mulai lu. ngaco nih. Bangkit sama dibangkitkan Lanjut dah. itu beda, Bro. Terus Lu dulu itu kalau makan. ngikutin si Cimot sih sekolahnya sampai gerbang, nggak sampai kelas.
Kalian ini Itu kan Rimon tertulisnya kan dibangkitkan. Kenapa bilang bangkit sendiri? Gue suka lucu sama Kristen. Kan tertulis dibangkitkan. Kok masih ke bangkit sendiri gitu loh? Kalian ini cinta buta atau gimana? kalian itu yang Muhammad mati nggak bangkit. Nah, tapi satu Arab jadi Islam. Kenapa? Satu Arab jadi Islam. Yesus lu bangkit, Israelnya kenapa masih Yahudi? Satu Arab jadi Islam. Iya, Nabi kami meninggal nih, tapi satu Arabnya Islam. Yesus kalian bangkit, Iya. Israelnya tetap Yahudi. Ini Tuhan apa ini? Bangkit dibangkitin. Udah bangkit, masih gagal. Iya dia bangkit, tapi Muhammad nggak bangkit. Ya sekarang dia bangkit apa fungsinya? Dia bangkit ini apa fungsinya, Rimon? Iya dia bangkit, dia naik ke surga lah. Lu kan mentingin diri sendiri. Kristennya gak dibawa. Tuhan apa ini? Ya, menyediakan tempat buat kita. Mana kalian ada di bilang 2000 tahun belum beres nyiapin tempat. nggak ada perjanjian. Apa? Kalian- Pakunya habis apa? Semennya kurang. Ambil di Bosowa. Kalian 2000 tahun di sorga belum beres-beres rumahnya. Ini kan belum aja harinya. Apa? Harinya juga kan. Ini Yesus sudah naik tahun 1 ya. Berat tahun 30. Ini udah 2025, bentar lagi 2026. Belum jadi perumahannya di sorga. Apalah kerjaan Tuhan lo ini? Dia menyediakan tempat buat kita, tapi waktunya aja yang belum. Ya itu 2000 tahun udah gak beres-beres rumah. Si Akang aja beli rumah udah jadi itu kompleknya. Ini Yesus 2000 tahun gak beres-beres. Ya, Bikin kira ini minuman beralkohol bisa, bangun rumah susah. Aduh. Oleng. Tapi kalau bikin Itulah makanya gue tuh bingung sama Kristen, bangga-banggain, nah, Tuhan kami bangkit, Nabi kalian mati, gitu kan. Tapi Tuhan lu bangkit, apa gunanya? Nggak ada manfaat. Ikutin orang mati. Iya, tapi satu Arab Islam. Orang yang masuk Satu Arabnya Islam ya kami ikutin lah. bangkit. Satu Arab Ya sekarang bangkit fungsinya apa coba? Coba gini. Ini bikin rumah gagal di sorga. Ini nggak tahu mungkin ada masalah IMB kali atau gimana. Sekarang ini orang Kristen yang nyembah-nyembah yang nyembah-nyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini udah ada yang di sorga belum? faktanya ada bukti. Lah ini 2025 belum jadi rumahnya. Kalian masih di bumi. Artinya kalian masih ngungsi kan? Masih ngungsi. Tapi dia Pengungsi bilang, kalian kan? datang. Tapi kalian mana? Nggak ada. Ya janji caleg itu namanya. 2000 tahun. Nenek lu, kakek lu mati Kristen belum datang-datang juga ini Yesus. Caleg. Iyalah janji caleg coba janji saya akan datang 2000 tahun. Lu keluarga lu udah berapa generasi mati Kristen belum datang-datang Tuhannya. Katanya hidup. Nggak datang-datang. Kita aja yang menunggu kan. Siapa yang tahu? Iya nunggu udah berapa generasi keluarga lu mati Kristen? Udah berapa generasi belum datang Tuhannya? Emang kenapa dia kan pasti datang? Ya artinya Tuhan lu Tuhan gagal, Tuhan gagal total. Jatuhnya berhala kalau kayak begini. Ya gagal lah. Gagal itu Muhammad nggak Mati bisa Kristen. Loh satu Arab Islam. bangkit. Emang guna apa? Satu Arab udah Islam. Masa kalah sama orang meninggal? Ini apa ya? Lucunya gini juga Tuhannya Kristen Rimon. Kalau gue curhat ya. Tuhan kalian dibilangnya hidup, tapi kelakuan kok sama kayak mayat. Nggak kerasa. Kelakuan mayat. Yang kelakuan mayat Ya. siapa? Yesus katanya hidup, kok kayak mayat, nggak kerasa. Iya dia hidup, nggak kayak Muhammad mati. Ya kalau misalnya hidup ya kelihatan lagi ngopi di mana kek gitu kan, beli baju apa kek gitu. Mana sekarang kayak mayat? Kau kira ini orang biasa kah bisa kau lihat? Ya kalau gitu Tuhan lo ini Gatot gagal, Tuhan gagal. Katanya hidup tapi kayak mayat. Katanya bikin rumah tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Katanya menyelamatkan tapi orang Kristen masih banyak kuburannya. Semua gagal kemana-mana, kalah sama orang meninggal. Udah meninggal dibilang menang. Ya iyalah satu Arab Islam. Yesus lu hidup, Kristen nggak ada di Israel. Yang ada jadi TKW di Dubai. Apalah kalian ini? Apa mau dibanggain yang kayak gini coba? Ukuran apa itu Arab Islam? Emang Ya iyalah, Nabi kami meninggal mengajarkan Islam. Satu Arab menerima Islam, sukses. Yesus lu ngajarin Kristen. kalau Diludahin sama Yahudi Kristennya sekarang. Arab, Apa tuh? kalau kita dunia bukan cuma satu Arab.
Ya kenapa di Israel nggak Kristen? Kan turunnya di Israel. Kalau lu misalnya turun di Amerika, Amerikanya Kristen, mantap gitu. Tapi kan ini Tuhan lu turunnya di Israel, yang Kristen kok Amerika. Emang kenapa kalau Amerika Kristen? Ya artinya di kandang sendiri gagal, ngapain yang di luar pakai agama yang disebarkan ini. Dia kandang sendiri aja gagal dia. Kira ini main bola pakai kandang. Ya iyalah bre, Yesus lu turun di Israel, yang Kristen kok Amerika. Gitu Rimon. Itu tandanya itu Injilnya Tandanya gagal, mau kemana lagi lu lari? tersebar, nggak kayak kalian itu cuman di Arab aja, di sini Lo ini di Indonesia Islam semua, kalian nyari makan di tanah Muslim. Kalian aja bikin gereja di tanah Muslim. tapi ajarannya yang salah. Lo kalau salah, Tuhannya ada kelamin, salah itu ajaran. Tuhan kami kan maha suci, nggak berkelamin. Kena terus, bre. Kena terus. Terus memang ada Tuhan berkelamin. Wah, itu ini Rimon, Yesus lu ada kelaminnya nggak? Dia secara manusia ya punya, dia kan Ya itu namanya kalau di kami Tuhan ada kelaminnya berhala. Al-Araf ayat 194. Gimana dia mau jadi manusia kalau nggak ikut seperti manusia? Ya sekarang kelaminnya buat apa? Apa keselamatan yang datang dari kelaminnya? Ah, ke situ lagi kan spesialis gua. Kalau manusia kelaminmu buat apa? Ya ini enggak, ini Allah. Allah lu ada kelaminnya, buat apa Allah ada kelaminnya? Iya, dia di dunia kan kayak manusia dia. Dia bisa buang air kecil. Kalau kamu kalau nggak ada kelamin, Jadi Allahnya buang air kecil, itu fungsinya kelamin. Ngapain dituhanin kayak gini? itu dia Ngapain dituhanin? jadi manusia. Tuhan Buat apa dituhanin? Allah bisa kencing itu buat apa? Allah kami bisa kencing. Terus bangga. Terus jangan sebut Allah, Tuhan aja. Oh iya, enggak, ini Allah, Bang Andi, L-nya 1. Kenapa coba apa kalian tuh suka lucu? Tuhan kami jadi manusia, kami bangga. Ah, jadi tai bisa nggak? Nggak bisa. Ya kenapa bangga gitu? Manusia doang bangga. Siapa yang mau jadi tai? Ya kalau misalnya Tuhan lu bener maha kuasa jadi manusia bisa. Ketika jadi tai bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Kalau gitu kurang kuasa kalau gitu. Kita pakai konsepnya Kristen ini. Mau jadi tai. Misinya menyelamatkan manusia, bukan mau jadi tai kayak otakmu. Nah ini sekarang tai keluar dari manusia. Tai manusia bukan? Enggak, kau bicara. Nah sekarang firman keluar dari Allah. Kenapa firman Allah? Lo melayang-layang di permukaan air lo. Maksudnya? Iya, ketika kotoran keluar dari manusia, ini kotoran dibilang bukan manusia. Jadi lu nggak mau jadi tai kan gitu. Tapi ketika ada firman keluar dari Allah, ini firman disebut Allah. Padahal sama-sama keluar. Firman itu buat manusia. Iya, enggak, dia keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Itu yang Tuhan yang kasih itu. Udah gagap. Keluar dari mana? Ya dari Tuhan lah. Ah, firman keluar dari Tuhan. Firman Tuhan bukan? Tuhan ya Tuhan, firman lah firman. Firman ini Tuhan bukan? Udah dibilang Tuhan mengasih firman. Oh, berarti firman bukan Tuhan ya? Ya kalau gitu jangan disembah Yesus. Karena Yesus kan firman Allah, bukan Tuhan. Astaga. Aduh, haleluya, Bang. Kayak mana, Rimon? Makanya jangan mulai, Rimon. Jangan mulai gitu. Lu jangan membanding-bandingkan dengan nabi kami gitu. Nanti kalau dibandingin beneran sakit hati kalian. Gitu loh. Nabi Musa juga meninggal, jadi Israel. Nabi Muhammad meninggal, jadi Islam gitu. Yesus lu bangkit, Kristen di Amerika, Marco Polo, itu Alfonso del Albuquerque, apalagi Martin Luther, Hitler, apalagi Musa meninggal, jadi Israel tuh Yahudi. Nabi kami meninggal, jadi tuh Arab Islam itu. Yesus lu bangkit, Kristen di mana? Gitu Rimon. Jadi coba dipikir-pikir dulu sebelum berbicara gitu loh. Udah diajak dialog bener, lu bawa ke realita. Jadinya kan bingung sendiri gitu. Ke realita lah. Nah kalau dibawa ke realita kan jadinya malu banget gitu loh. Tuhan lu ini coba kita kaji apa kesuksesan Yesus ketika dia menjadi manusia. Tuhan lo ini spektakuler nih. Tuhan turun ke bumi 33 tahun ya. Tapi dia nggak pernah keliling dunia, nggak ngerti kenapa gua. Jadi cuma di Israel doang dia nongkrongnya gitu kan. Nah, coba apa kesuksesan Yesus untuk bangsa Israel ketika dia ini turun ke bumi? Mari kita lihat.
Apakah Israel ini bebas dari penjajahan bangsa Roma? Tidak. Apakah Israel jadi hidup abadi, tidak meninggal? Sama saja. Apakah Israel orang-orangnya punya rumah sendiri-sendiri, tidak ada pengemisnya? Masih ada. Terus Tuhan lu manfaatnya apa buat bangsa Israel ini? Ya menyelamatkan lah manusia. Ya sekarang siapa orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga? Tunjuk satu nama. Udah ada 2 malah. Siapa namanya? Itu Elia kan? Elia! Elia, Yesus lu belum brojol dari Maria, Elia sudah di sorga ribuan tahun sebelum kejadian Yesus lu ini. Ribuan tahun. Jangan lu bawa Elia, jangan lu bawa Henok. Kristen nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang. Ada nggak? Henok sama Elia bukan Kristen, bro. Bukan Kristen itu. Bukan Yahudi juga dia, Henok sama. Orang Irak kayaknya dia. Ada nggak? Ngeden. Makin gagal. Dah. Islam keselamatan dunia dan akhirat. Rimon Tuhannya kegagalan dunia dan akhirat. Alah, alah. Pera Tuhan lu ada berapa? Pera Istar. Tuhan satu lah. Jadi Muhammad Banyak-banyak siapa? pagan dong. Jadi Muhammad itu siapa? Mau Muhammad Nabi. Nabi. Yang lain Jadi bilang kenapa setiap omongan Tuhan. Muhammad kalian percaya? Yang lain bilang Nabi. Gimana? Kenapa setiap omongan Muhammad kalian percaya? Ya karena Nabi. Turun kau dulu, satu-satu ngomong. Jangan dua satu. Oh itu udah emosi kayaknya ya. Turun 2 langsung. Waduh, selamat datang di kebenaran kawan-kawan. Inilah jawara-jawara api yang bisa mencerahkan anak bangsa yang mau mengetahui kebenaran. Selamat datang di Milad kedua September 13. Untuk yang ingin hadir silahkan daftarkan tiket 100.000 ke rekening api tanggal 13 September dan langsung konfirmasi ke Kores Ikhwan. Nomornya ada tertera di bawah. Ini loh api gitu. Sip dah, lanjut berikutnya. Ada siapa nih? Sudah daftar Kores? Oh mantap. Kenapa ya Oten diskusi ya? Dia bandingkan Tuhannya dengan Nabi. Berarti merendahkan statusnya Tuhanmu gitu loh. Gimana Tuhan kau adu dengan Nabi? Justru Diadu sama Nabi. Tuhanmu kalah malah sama Nabi. Kalah telak lagi. Telat gitu loh. Nabi Muhammad sukses. Tuhanmu suksesnya di mana? Pertama, nggak bisa melawan Yahudi yang menolak dia. Kedua, tidak bisa melawan penjajah Romawi. Dia yang ditangkap, dieksekusi. Tuhan macam apa itu? Nggak bisa apa-apa. Tuhan kok lemot? Udah ditolak oleh Yahudi, dia nggak melawan. Ditangkap sama tentara Romawi, nggak melawan. Tuhan kok lemot gitu loh. Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau maju sama beliau di medan perang? Pernah kalah? Hah? Enggak. Lawan. Masa Tuhanmu kalah sama Nabi kami? Gimana sih lu? Ini perangnya Tuhan Nabi kami. Tuh lihat strategi perangnya. Dipakai sekarang tentara-tentara di dunia ini gitu. Pertama negosiasi dulu. Kedua kalau tidak ada jalan lain ya perang. Tapi ada syaratnya. Orang tua, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, dan seterusnya itu nggak boleh. Tanaman nggak boleh diinjak dan seterusnya. Hanya yang melawan saja. Itu pun kalau menyerah dijadikan dia tawanan. Dipakai sekarang. Yesus apa? Ajarannya seperti itu nggak ada. Tuhan kok gagal. Kampung halaman gagal. Malah merdeka di luar negeri. Indonesia ini mau memperingati hari kemerdekaan nih. Apa kontribusi Tuhanmu terhadap Indonesia? Ada kontribusinya Yesus dalam mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan kontribusinya ya itu jadi pihak antagonis yang menyembahnya itu kan. Kita kan ingin merdeka dari orang-orang yang kebetulan menyembah dia lalu kemudian melakukan agresi. Itu paling ngisi peran antagonis umatnya gitu Bang. Kita baca alinea ketiga. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi Indonesia merdeka ini dirahmati oleh siapa? Allah atau Yesus? Allah. Kok nggak ada sama sekali partisipasinya sih? Kok nggak disebut-sebut Yesus ya?
introspeksi diri ya. Introspeksi diri. Makanya jangan samakan Tuhanmu dengan Nabi kami, beda kelas bro. Lanjut. Ya di sini ada 3 nih, ada Jay Tambun, ada David dan ada Jack. Siapa duluan tadi ya? David kayaknya ya. Silakan David. Ya, Apa Fit? kalau Nabi Muhammad berhasil melumpuhkan Jazirah Arab tuh, kenapa di Arab masih ada Kristen, Bang? Kenapa di Arab masih ada Kristen? Yang sekarang atau yang zaman Nabi? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Nah, kalau yang sekarang ini adalah bentuk dari toleransi umat Islam gitu. Jadi orang-orang yang tenaga kerja asing itu ngambil dari Filipina untuk kerja bersih-bersih kaca, bersih-bersih jalan, cleaning service, apalah itu ngambil dari Filipina, dan kebetulan mereka Kristen gitu kan. Orang mau kerja, kafir mau kerja ke muslim ya boleh-boleh aja, nanti jatuhnya apa namanya? Kafir mustakman, kafir yang diberi keamanan kayak gitu. Nggak ada masalah, Fit. Ya, tapi kalau dulu mah nggak ada gitu ya. Kalau dulu belum ada tenaga kerja asing dulu. Dulu belum ada tenaga kerja asing. Ada lagi? Ya, silakan yang lain dulu tuh. Oke, David kalau punya pertanyaan nanti disimpan, ditanyain langsung aja ya. Ada J Tambun dan Jack, silakan. Malam Jack. Tadi Bang Jack, sekarang Jack. Mau bertanya, Boleh, silakan. saksinya Muhammad terima wahyu siapa? Saksi Nabi terima wahyu. Ya, manusia saksi. Kalau di Islam gini kawanku, kalau ada orang lain melihat wahyu turun, jatuhnya dia nabi juga jadinya, gitu. Paling tidak Al-Quran setebal itu ada satu saksinya. Nah, coba Kak pakai contoh deh. Kalau di Kristen, nabi yang ketika Tuhan berfirman ada saksinya siapa? Yeskiel mungkin, Yeremia. Contoh begini Kores. Coba. Dia pasti punya mujizat. Ya elah, mujizat sama wahyu beda dong konsepnya. Kalau mujizat orang lihat, kalau wahyu kan tadi katanya wahyu ada saksi. Nah, nabi siapa di dalam Kristen yang ketika Tuhan berwahyu kepadanya ada saksinya? Satu deh, siapa? Ada langsung. Siapa? Waktu Yesus dibaptis, doa melayang-layang. Oke. Itu saksinya yang begitu, contoh. Nah, coba kita lihat di Matius 3:16 itu kayaknya di dalam apa ya? Di dalam imajinasinya Yesus deh. Tidak ada orang, maka orang melihat ada merpati, orang melihat ada suara gitu. Enggak ada deh. Iya. Ntar dulu. Pasti Muhammad itu punya mujizat. Oh, kalau punya mujizat iya, Jack, banyak. Nah, kalau nabi kami punya mujizat banyak. Coba di Al-Quran coba. Mujizatnya apa? Oh, di ini aja kita ambil surah Al-Qalam. Coba apa itu? Al-Qalam kita buka ya. Ini ketika Allah mengisahkan di mana pertemuan kafir yang menantang mujizat kepada nabi, kan gitu. Katakan begini. Tunggu, ini gue buka dulu. Mana? Al-Qamar kok Al-Qalam? Sorry, Al-Qamar maksud gua. Di Quran ya, di Al-Quran ya. Iya, ini surah Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, jadi di ayat 1 dan 2-nya di sini Allah berfirman, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Gitu. Itu belum terjadi. Udah terjadi. Ini kan dalam hadis dirangkum kisahnya. Itu hadis. Itu di Quran belum terjadi, Kores. Loh, Quran kan Allah bercerita tentang Nabi. Iya. Itu belum. Jadi Pak, gini, Jack, beda Jack. Bible itu dia dikisahkan Yesusnya sudah nggak ada. Al-Quran itu nabinya masih ada, Al-Qurannya turun berangsur-angsur, gitu loh. Saya bertanya. Jadi beda Jack.
Makanya kalau misalnya lu pengen tahu perkara kehidupan Nabi, segala sesuatunya, terutama mujizat, itu nanti hadis. Siapa hadis ini? Orang-orang yang menjadi saksi atas perkara tentang Nabi. Itu yang saya tanya, di Qur'annya mana? Al-Quran ini firman Allah. Allah berfirman kepada Nabi. Iya, yang dilakukan. Lo ketika Allah berfirman kepada Nabi, Allah mengisahkan hukum-hukumnya, ayat-ayat yang boleh dan tidaknya gitu kan, dan segala sesuatu yang menjadi pengajaran gitu. Kalau lu perkara saksi adanya di hadis. Muhammad aja mengaku bahwa dia tidak bisa melakukan mujizat, ada ayatnya. Di mana, Jack? Ada, coba cari. Lo kalau gitu juga coba-coba di mana? Coba kita bandingin. Cari. Waktu Yohanes di Pulau Patmos siapa saksinya? Jangan dulu lari ke situ. Ya nggak usah ke Yohanes, Bang Andi. Yesus aja. Yesus ketika dibawa iblis, siapa saksinya? Yesus dibawa iblis, dibawa naik turun gunung ke padang gurun, siapa saksinya? Kan kayak gitu jatuhnya. Muhammad dulu karena dia punya kitab. Wah, dia kaburnya ke Nabi dulu gitu. Padahal Yesusnya duluan. Ya udah nggak apa-apa, silakan mau kemana? Iya, cari dulu Muhammad. Ya enggak, lu cari lah, kan lu boker. Kan lu yang boker nih, masa gua yang cebok? Lu yang boker ini, lu bilang kalau misalnya Nabi kami itu berbicara tidak bisa berbuat mujizat. Di mana dia berkata gitu? Silahkan. Kalau Yesus ngomong dia nggak bisa apa-apa, ada Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang gitu kan, jadi nggak pantas dituankan kan gitu. Sekarang Nabi kami dibilang aku tidak bisa berbuat mujizat, itu di mana, Jack? Tadi kau bilang bahwa dia belah bulan. Ya, itu belah bulan, bukan tidak berbuat mujizat. Lu yang bilang tidak berbuat mujizat, Nabi kami di mana itu tertulis? Yang belah bulan, ternyata itu belum terjadi. Udah terjadi? Belum. Kok lu sok tahu? Gue yang beriman kok. Gimana ini? Baca dulu. Ini gua baca lagi ya. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Di mana belum terjadinya? Ayat berapa? Ayat 1 itu langsung. Iya, apa namanya? Apa? Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Oh, dia ini ngomong dulu ke roh kardus, baru dia nanya ayat. Al-Qamar berapa? Jack. Al-Qamar berapa? 1. Al-Qamar tuh surah nomor berapa ya Al-Qamar tuh? 55, coba. Ayat 1. Biar saya tahu gitu nah, ada mujizat. Iya, ini Al-Qamar ayat 1. Kenapa lu ngulang-ngulang ke roh Allah? Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Kok bisa lu bilang belum terjadi? Sudah terbelah kah bulan? Udah. Apalah ini, Jack? Kapan terbelahnya? Nah ini baru pertanyaan gitu berkembang. Kapan terbelahnya? Di sini baru gue ceritakan. Tunggu bentar ya. Akhirnya gue bisa lihat data lagi. Tunggu bentar kawan-kawan. Kapan terbelahnya? Kan gitu ditanya ya. Kita ke database gua, terus kita buka gudang amunisi, terus kita buka syubhat. Ini gua nggak open cam dulu ya. Ini gua nggak open cam karena ini kalian bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 3579. Di sini dikisahkan nih. Ini saksinya nih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Mekah, penduduk Mekah meminta, penduduk Mekah ya, bukan kardus loh, ini bukan roh Allah ini penduduk manusia. Penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mujizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga terlihat gua Hiro dari celah diantaranya. Satu nih. Yang kedua nih sekarang, ini ada di Imam Ahmad 16150. Sekarang ini dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya berkata. Jadi dari Mut'im, dari Jubair ini. Bulan terbelah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 2 bagian, satu bagian di atas gunung ini dan satu bagian lagi pada gunung itu. Mereka berkata, penduduk Mekah yang tadi berkata, Muhammad telah menyihir kita. Mereka juga berkata, jika dia telah menyihir kita, namun niscaya dia tidak akan bisa menyihir manusia semuanya. Inilah saksinya orang kafirnya sendiri, bukan penulis buku. Selamat datang di kebenaran gitu.
Nah, sekarang kalau gua balik ke tempat lu, Jack dan J Tambun gitu. Ketika Yesus digendong-gendong sama iblis, ini saksinya siapa? Silahkan. Kan ada tuh di Matius tuh, kalau misalnya ini yang belum tahu ya, yang belum pada tahu gitu ya. Katanya kan penuh saksi gitu. Imannya Kristen itu berdasarkan kesaksian-kesaksian manusia. Mantap betul. Nah, di Matius 3 di sini Matius 4, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini saksinya siapa kawan-kawanku yang kukasihi? Silahkan. Matius 4 nomor 8 ya. Baca weh. Baca weh. Si yang disuruh Jack yang jawab, si J ini nanya jago loh, ngejawab pelitat-pelitut. Itu Matius 4 nomor 1 nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa saksinya? Waduh, hening. Apakah ini suara kemenangan? Jadi gini Bang. Ya, gimana? Boleh saya dulu Bang ya? Boleh. Ya jadi memang firman Tuhan itu kan dituliskan oleh murid-muridnya diilhami melalui Roh Kudus. Nah gitu. Jadi Ini si Jack dulu suruh minta ampun dulu si Jack, baru ganti pemain. Res. Jack lu minta ampun. Mau minta ampun Jack? Minta ampun dulu baru ganti pemain. Ampun dulu Jack, angka bendera putih. Ini sih tiba-tiba nih ini. Ya udah. Lu raptur ya. Jack, raptur. Udah ampun dia, udah selesai aja. Lu selesai Jack, ampun lu. Nah, ganti pemain. Ampunan, ampun. Ya David senang banget David. Ya silakan Jay. ya jadi saya teruskan Bang ya. Jadi untuk penulisan Alkitab itu memang dituliskan oleh murid-murid Yesus dan diilhami oleh Roh Kudus yang datang ke pikiran mereka. Jadi apa namanya, ibaratkan pikiran mereka itu ibaratkan kayak penulis nih. Jadi penulis itu mengatakan mereka hanya tinggal mengetik. Nah seperti itu lah. Jadi ya ngerti lah. Gua ngerti maksud aja. Jadi ini tuh seperti itu. Iya, jadi ini tuh kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hasil ilham kan? Pengilhaman dari Allah kepada para penulis gitu maksudnya, atau dari Roh Kudus gitu bukan? Iyalah. Selamat datang di kebenaran kalau gitu Jay. Artinya ini bukan saksi ini, mereka bukan saksi ini, tapi mereka adalah orang yang dikasih ilham gitu Jay. Nah gini lah, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, siapa saksinya? Kan tidak ada sih. Tapi ketika Musa 40 hari 40 malam di mana itu dia berbicara secara pribadi, nah disitulah itu dituliskan. Nah artinya lu Jay harus ngajarin ke orang-orang Kristen gitu loh, kalau nanya saksi mohon berhenti gitu loh, karena kita ini bukan saksi kitabnya, kitab kita ini kitab ilham gitu, supaya mereka nggak bubuk kalau ketemu muslim, apalagi dari api gitu Jay. Udah ngaku Jay, ini kitabnya dari ilham bukan dari saksi, ya wes lah. Nah cuman saya mau bertanya nih Pak. Silahkan. Saya pernah baca tentang bertanya saya ini ya, Ibrahim, makom Ibrahim, Ka'bah itu adalah makom Ibrahim dan Ismail, kira-kira seperti itu di Al-Baqarah, pernah saya kebaca. Iya ya. Saya nggak tahu tepatnya, tapi pertanyaan saya gini, antara jarak dari Arab Saudi kan itu dengan tanah Kanaan itu sekitar 1.500 atau 1.200 kilometer. Nah gimana ceritanya gitu? Kapan nih Ibrahim itu, atau kalau di kami kan Abraham, kapan dia menginjakkan kakinya ke sana gitu? Oke. Nah, pertanyaan saya, makom itu apakah sama dengan makom? Itu saya pertanyaan. Oke, berarti dua ya. Ini yang terakhir yang gue jawab duluan. Makom itu bukan kuburan, makom itu anak tangga sebenarnya kalau bahasa Arab. Bukan. Jadi ketika di Al-Qur'an kan Allah berfirman mengisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah, maksudnya bangunannya ditinggikan gitu kan. Nah, mereka itu membuat makom, membuat anak tangga gitu, supaya bisa naik ke atas untuk ninggiin gitu maksudnya. Itu satu.
Terus yang kedua, mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke Mekah gitu. Perhatikan Jay, sejarah tentang Nabi Ibrahim ke Mekah itu dimiliki oleh anak-anaknya Bani Ismail atau anak-anaknya Ismail gitu. Mereka tahu kisah itu. Karena ketika mereka diasingkan, diusir oleh Sarah, ibu tirinya berarti ya, jatuhnya ya. Mereka kan tinggal di sana, bapaknya itu nyamperin. Bapaknya itu nengok anak-anaknya. Dan ini yang tahu bukan orang-orang Israel, tapi orang-orangnya Ismail yang tahu itu, gitu loh. Jadi kalau nggak ada di Torah wajar, karena Torah itu nyeritain fokus apa? Tentang Israelnya saja. Mereka nggak bahas Ismail. Tapi kalau misalnya soal Ismail, lu tanya ke anak-anak orang Arab, mereka tahu itu, gitu. Ya, saya sih sebenarnya ya sah-sah aja, cuman kan di Alkitab ini tidak ada dikisahkan Abraham pernah pergi ke daerah Mekah gitu. Terus kalau memang Ismail ini kan diceritakan hanya dia juga diberkati Tuhan, dia akan menguasai 12 suku bangsa juga, makanya dia juga keturunan Ibrahim juga kan, ya Abraham Betul. juga kalau di kita gitu loh. Jadi ya sebenarnya karena Alkitab itu menceritakan bahwa Ishak itulah anak perjanjian gitu ya. Nah tapi ketika Sarai tidak sabar, akhirnya dia memberikan Hagar hambanya dan lahirlah Ismail. Nah dia mengira bahwasannya mungkin melalui Hagar lah saya bisa ini, ternyata Tuhan nggak mau, dia itu harus melalui Sarai. Nah itu dia. Ya memang benar, malaikat Tuhan tuh menjanjikan kamu pun akan saya buat menjadi besar. Ya sampai sekarang pun kita lihat negara-negara Arab itu, kalau saya lihat dari 12 keturunan Ismail itu ada Kedar, ada ini ya, Bayot, ya negara-negara segalanya. Arab lah. Itu dia negara-negara Arab semua gitu. Ya cuman memang ya kenapa bisa ada, mohon maaf nih, sering kontradiksi antara kita dengan ini ya karena memang itu gitu. Karena kita memang satu keturunan. Yes gitu, Ya, Jay. kita- Jadi makanya yang gue bilang tadi di awal gitu, orang-orang Israel nggak tahu mengenai kisah antara Ismail dan bapaknya gitu, karena ini yang punya Ismail itu sendiri gitu. Kami Muslim tahu karena kami kan agamanya datang dari Bani Ismail ini gitu. Cuman gini, antara Alkitab dengan Al-Quran itu memang banyak terjadi yang kontra gitu loh, yang memang bertentangan. Jadi kalau di Alkitab diceritakan kalau memang Yesus itu tidak dipercayai, ya kan, berarti kalau di kita bukan kitab yang benarnya gitu loh. Ya, kalau kita kan mempercayai bahwa Yesus itu sebagai Tuhan yang sudah yang sudah Ya Tuhan dan Juru Selamat kayak gitulah ya. yang sudah menjadi juru selamat kami gitu. Nah sekarang gini Jay Tambun, gini kelemahan dari ketika gua dialog lintas iman dan gua mempelajari lawan dialog gua, mereka berangkat dari mana? Dari kitabnya tentunya Perjanjian Baru. Kelemahannya di sini. Roma 3 nomor 4 dikatakan semua manusia pembohong dan Allah adalah benar, kan gitu. Dalam Al-Quran itu semua adalah firman Tuhan. Nggak ada satupun perkataan manusia original datang ke situ, nggak ada satupun. Semua perkataan yang ada dalam Al-Quran itu dari Allah, Tuhan kami gitu kan. Sekarang mau dibandingin nih perkataan dari Tuhan dengan persaksian manusia gitu loh, yang ada di Perjanjian Baru, dikumpul di Perjanjian Baru, ya kalah lah persaksian manusia gitu Jay. Kalahnya di mana Jay? Kayak gini contohnya, kalian bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ini yang ngomong ini Yesus kah? Roh Kudus mungkin? Atau Allah Bapa? Atau barangkali nabi-nabi? Siapa yang ngomong Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Itu sudah ini semenjak dari Yeremia, Yesaya. Oke. Di mana Yeremia atau Yesaya berkata Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Nah, kalau di Yeremia saya kurang tahu ingat.
ayatnya, tapi kalau yang di Yesaya itu yang di 53, Yesaya 53 itu. Oke, di mana di Yesaya 53 dari 1 sampai 12 tertulis Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Di mana? Oke, saya bacakan. Silakan. Memang di situ nggak disebutkan dia sebagai Tuhan. Kalau gitu nggak usah dibawa gitu kan? Artinya, Tuhannya Allah Bapa berarti atau YHWH pernah berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu di mana? Kalau memang kita kontradiksi, fine gitu, nggak ada masalah. Tapi kami berangkat atas perkataan Tuhan kami. Kalau kalian perkataan siapa? Gitu. Nah, jadi di sini di mana tuh ayatnya? Jadi Tuhan sendiri yang menebus, Tuhan sendiri yang apa namanya? Coba saya cari dulu ayat. Oh enggak, itu Yesaya 43:11. Yesaya 43:10-11 gitu kan. Akulah penebusmu kan gitu kan. Ya, hubungannya apa sama Yesus diklaim sebagai hubungannya apa Yesus itu diklaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hubungannya apa? Itu pertama, hubungannya apa? Terus yang kedua, malam tunggu JJ Tambunan ini malam pecundang ini masih berani kau di room net. Kenapa gua takut? Ayo mengeles apa kau? Gua takut apa? Superboy udah mengakui data gua valid mengenai Tuhannya penghujat itu 135 cm gitu loh. Bentar ya, ini room diskusi bukan room untuk calo ya, jual beli debater bukan. Di bawah aja. Iya, kenapa gua takut sama kalian? Kalian cuma 20 juta, kami 260 juta. Kenapa kami takut? Kita lanjut lagi, Jay. Tadi kan soal penebus gitu kan. Nah ini kan penebus ini akulah penebusmu, itu Tuhan yang ngomong. Tapi kan bukan ngomong Tuhan berfirman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Jadi nggak nyambung apa yang lu bawakan dengan apa yang ditanyakan gitu loh. Kenapa nggak nyambung? Itu sudah. Ya di situ kan akulah penebusku. Yang gua tanya, dia sendiri yang akan menebus. Dia gini ya, karena Allah Bapa itu sendiri. Dia tidak mungkin datang ke dunia ini karena apa? Kita itu nggak akan ada yang kuat. Kita itu pasti akan mati kan gitu dia. Karena pastinya Tuhan itu melalui apa namanya? Apa? Ya seperti saya kisah. Ya nggak ada. Ya, gua ngerti maksud lu gitu. Ya ini Bapak ini nggak mungkin turun ke dunia gitu. Bapak ini penebus tapi nggak mungkin turun ke dunia. Tapi hubungannya apa sama? Ya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apa hubungannya? Ya, dia turun dalam firman-Nya itu dalam bentuk manusia. Kapan ini si Bapak ini? Kapan si Bapak ini ngomong dia turun ke dunia melalui dengan firman-Nya itu kapan dia ngomong kayak gitu? Jadi ada dua nih Jay berkembang nih. Pertama, siapa yang ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Satu. Yang kedua, kapan Bapak ini ngomong dia akan turun pakai firman-Nya? Yang kan ketika Maria, nah itu kan langsung ada malaikat yang berbicara kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak, nah, dan dia akan menebus umatnya. Kan ada ayatnya seperti itu. Ngomong kayak gitu malaikatnya? Serius? Perkataan. Ntar saya enggak. Maksud gua kalau memang bener ngomong kayak gitu, nggak nyambung dong sama yang dibahas. Gua kira malaikatnya bakal ngomong kamu akan melahirkan bapak. Begini loh. Nah, gitu Jay. Gini Jay, kita nggak usah perpanjang lagi Jay. Kita udah pakai dua contoh Jay. Ini bahasa yang tadi. Gue simpulin aja langsung. Kalian beriman bukan dari apa yang dikatakan Tuhan. Kalian beriman dari doktrin yang kalian mau diajarkan turun temurun oleh nenek moyang kalian. Itu kenapa kalian kalah terus kalau dialog. Oke, sekarang gini. Ketika Yesus itu gini, siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya dulu, siapa kira-kira yang berhak mengampuni dosa? Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Yesus itu dosamu telah diampuni. Kalau harusnya kan gini dong. Kalau memang mau di Yesusnya ini yang Tuhan itu sendiri, harusnya dosamu telah kuampuni. Ini kan diampuni, artinya apa? Yesus memberikan informasi. Sama kayak Yesaya 6, Serafim ketika dia mau mengkuduskan dari dosa Nabi Yesaya, di Yesaya 6 nomor 7 sampai 8, Serafim berkata apa?
Lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apa serafim Tuhan? Apa serafim Tuhan di sana? Jelas gini. Ya karena sudah ada roh Tuhan di situ kan. Kalau tentang Serafimnya Tuhan bukan, serafim ini malaikat ya, dia yang gotong-gotong tahtanya Allah di Kristen. Apa serafimnya Tuhan? Ya berarti kan Tuhan sudah menyampaikan itu tuh melalui malaikat itu. Ya udah, apakah malaikatnya Tuhan? Emang perkataan malaikat itu apakah berkontradiksi dengan perkataan Tuhan? Ya enggak, kenapa ketika Yesus ngomong dosamu diampuni, Yesusnya Tuhan, tapi ketika malaikat ngomong dosamu diampuni, malaikatnya bukan Tuhan. Standar ganda lagi-lagi. Ke situ, J. Kan gini, apa yang disampaikan oleh Bapa itu juga yang disampaikan oleh malaikat, tidak mungkin. Ya sekarang ketika Yesus ngomong dosamu telah diampuni, kenapa Yesusnya bukan menyampaikan pesan Bapa, malah langsung dituhanin dianya? Kenapa gitu? Nah, justru itu. Gini, saya kan, oke, dengar dulu. Iya. Gimana? Kita coba dari apa namanya, kejadian 1, 2, Boleh. 3. Di situ udah ada sebenarnya. Apa? Oke, kita buka ya. Di situ sebenarnya ya Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri loh. Lalu kalau memang firman itu datangnya dari Bapa itu kenapa? Emang apa ada yang salah gitu? Enggak, kalau Tuhan berfirman nggak ada masalah gitu. Tuhan berfirman nggak ada masalah, tapi firman ini menjadi Yesus, itu kapan Tuhan ngomong begitu gitu loh. Kalian ini selalu mengimani apa yang Tuhan nggak pernah katakan gitu loh. Firman itu telah menjadi daging dan ia mengambil rupa seorang hamba. Ya kan, dengan itu yang ngomong Tuhan itu. Kan gitu dia. Tahu itu Yohanes 1:14. Itu yang ngomong Tuhan atau siapa itu ya? Iya. Firman Tuhan itu yang telah menjadi daging. Gitu. Iya, yang ngomong firman Tuhan itu telah menjadi daging, siapa yang ngomong seperti itu tuh siapa? Yesus kah, Roh Kudus kah, Bapa kah? Siapa yang ngomong? Ya, kok bisa siapa yang ngomong? mulai kebuka kan logikanya kan? Ini perbedaannya Kristen dan Islam. Kalau Islam ngomong pasti kami tuh Tuhan berkata seperti ini. Kalau kalian yang ngomong perkataan manusia, kalian fitnah, itu Tuhan yang ngomong. Inilah kenapa dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surah Ali Imran 78, mereka berkata bahwa ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Susah, Jay. Susah. Udah dibuka itu di Roma 3 nomor 4. Semua manusia pembohong, Allah adalah benar. Tinggal lu nya aja, lu mau jujur dalam logika lu supaya lu selamat dunia akhirat, atau lu tetap ingin beriman dengan cara mengfitnah Tuhan. Maksudnya apa Kores mengfitnah Tuhan? Iya, setiap yang lu imani itu tidak pernah Tuhan omongin seperti itu. Di sini gua bongkar-bongkar, gua paksa lu menggunakan akal lu, gua paksa lu untuk berpikir. Gitu loh. Gua paksa lu mengerti apa yang gua bilang. Apa yang dari tadi gua bilang adalah ketika lu beriman, lu mengimani perkataannya siapa. Bolak-balik gua tanya, apakah Yesus ngomong begitu, apakah Roh Kudus lu ngomong begitu, apakah Bapak ngomong begitu gitu. Karena kan ini otoritas hierarki nih. Otoritas hierarki ini. Kalau misalnya bukan dari mereka bertiga, tinggalkan. Gitu loh. Kalian ngomong Tuhan 3 pribadi gitu. Di mana Tuhan pernah ngomong 3? Ya. Ya kan itu tapi itu kan sudah difirmankan ke muridnya, dituliskanlah seperti ini. Berarti ya itu berarti Yesus pernah ngomong begitu. Begitu. Oke, diceritakan kapan Yesus menceritakan seperti itu kepada murid-muridnya? Bukan diceritakan, maksudnya dituangkan dalam kitabnya seperti itu gitu. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, Jay. Kalau dituangkan kitabnya seperti itu, perhatikan, Jay. Menurut lu Tuhan itu hadir? Roh Tuhan itu hadir. Oke, Allah hadir, Allah hadir nggak ke dunia? Roh Allah. Oke, roh Allah hadir ke dunia. Bisa dilihat manusia? Enggak bisa. Nah terus ngapain nuhanin Yesus?
Dia kan sudah berbentuk daging, gimana? Nah, kapan Tuhan pernah ngomong dia akan berbentuk daging sehingga kelihatan sama manusia? Kapan? Sekarang gimana caranya coba? Kalau Tuhan itu harus menebus, itu bagaimana caranya? 2 Tawarik 7 nomor 14. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang salah, carilah aku, maka aku akan mengampuni dosamu. Nggak ada tebas-tebus. Catat itu. 2 Tawarik 7:14. Ya, itu kan belum ada, dulu masih Belum ada apa? Belum ada. Udah tertulis Tawarik sama Yesus, lu duluan mana? Tawarik lah. Iya, berarti balik dari jalan itu dari perilaku lah, gimana sih? Iya, itu dia. Berbalik dari perilaku aja Tuhan mengampuni dosa. Nggak pakai penebusan dia. Nggak pakai penebusan bisa kok ngampunin dosa Tuhan. Ini karena manusia ini semua kan sudah berdosa. Sudah. Oh, lu mau ke situ? Mau ke situ lu? Oke, kita ke situ. Semua manusia sudah berdosa. Oke, terus ketika semua manusia sudah berdosa, menurut Kristen bagaimana cara solusinya? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus itu. Ya, sudah Oke, ditebus oleh Yesus ya, ditebus oleh Yesus. Oke, jadi ketika semua manusia berdosa, maka Yesus membereskan dosa manusia itu dengan cara penebusannya. Begitu, Jay? Salah juga lu, Res. Semua manusia berdosa, Yesus juga berdosa. Karena dia manusia, gimana sih lu? Ah, bisa ke situ. Ini banyak banget Bang Handi caranya untuk ini apa? Bubukinnya. Nah, kalau itu kan dosa keturunan. Jadi makanya disebut oleh satu orang kita, dengar dulu. Oleh satu orang kita berdosa semuanya. Oleh satu orang yang namanya Adam kan. Tapi oleh karya penebusan Yesus kita semua diselamatkan. Oke, selamat dari dosa perbuatan nggak? Juga harus. Selamat dari dosa perbuatan nggak? Langsung aja. Dosa perbuatan gimana? Perbuatan itu banyak. Kan mikir kan di situ kan katanya nebus dosa. Dosa perbuatan manusia kena tebus nggak? Atau cuma dosa waris doang? Jujur. Semua dosa, tapi gini loh. Tapi setelah kita dengar, setelah kita dibaptis dalam nama Bapa itu, ya kita jangan berbalik lagi terhadap dosa begitu. Loh, kita masih tetap. Kalau misalnya dosa ditebus, artinya dosa mati di kayu salib. Nggak ada lagi yang namanya dosa. Kenapa masih hidup dosa? Kenapa masih ada dosa? Katanya udah ada penebusan penyaliban. Kok masih ada dosa? Ya karena belum semua. Emang kalau sudah ditebus, nah, terus gimana? Orang kan yang menerima dia. Gini Jay, ini Jay, laptop lu ada di Pegadaian, lu tebus ini laptopnya masih ada di Pegadaian nggak? Ya jangan dianalogikan kayak dosa itu emang hanya satu orang kan enggak. Jadi nah, dosa kan banyak nih, dosa ini kan banyak nih, ditebus sama Yesus nih. Ditebus sama Yesus nih dosa nih gitu kan. Harusnya dosanya udah nggak ada dong, kan udah ditebus. Kok masih ada di dunia? Ya kan dianalogikan untuk satu orang itu mah dosa semua loh. Iya, ini dosa semua orang ditebus oleh satu orang yang bernama Yesus, kan gitu. Dengar, ketika manusia ini kan sudah nggak ada yang layak untuk datang kepada Tuhan karena semua sudah berada dalam dosa. Iya, itu konsepnya Kristen. Terus ditebus oleh Yesus, jadi kan gitu. Cuman kan gini, kalaupun ada karya penebusan itu, kalau memang dia tidak mau ditebus ya kan tidak dipaksakan. Oh, artinya nggak 100% beres kerjaan Yesus, nggak 100% beres. Karena di otak orang-orang yang awam baru mendengar ini, ketika dosa sudah ditebus, artinya sudah tidak ada dosa lagi sampai akhir zaman gitu loh. Ini dosa sudah ditebus, tapi ketika orang berbuat dosa masih dihitung dosa gitu. Terus Yesus ini ngapain? Ngapain dia capek-capek di kayu salib? Gak mungkin lah. Apa namanya? Loh, kalau nggak mungkin ya ngapain disalib kalau nggak mungkin? Semua dosa hilang. Gimana? Lah iya, ini penebusan dosa konsepnya apa kalau bukan ngilangin dosa? Konsepnya ini tuh tujuannya apa sih?
penebusan ini. Nah, ketika kita datang di dalam nama Yesus itu, setelah kita dibaptis dalam nama Yesus, kita punya karya keselamatan. Nah, kita melakukan apa yang Yesus ajarkan, gitu loh. Wah, ujung-ujungnya perbuatan, ujung-ujungnya perbuatan. Ujung-ujungnya di final akhir supaya lu selamat, perbuatan, yaitu apa? Menjalani apa yang Yesus ajarkan. Penyalibannya udah ditaruh di gudang, gitu kan? Itu nggak bisa dipisahkan. Nah gini Jay, maksud gua kayak gini Jay, kalau memang ujung-ujungnya perbuatan, ngapain Tuhan capek-capek nyalib anaknya? Kalau ujung-ujungnya cuma dengan ngikutin ajaran Yesus, lu bisa selamat. Logikanya dipakai Jay. Kalau ujung-ujungnya kita harus menjaga perilaku kita sesuai dengan ajaran Yesus gitu, ngapain ada penyaliban? Ini ketika dengar namanya manusia, kan ada yang namanya hukum Taurat. Tidak ada yang lepas dari hukum Taurat, dari dosa hukum Taurat itu. Karena semua orang sudah melakukan dosa. Ya mati-matiin aja lah. Mencuri. Sebenarnya kita ini sudah harusnya layaknya hukuman mati semua, tapi kita bisa tetap dengan Tuhan itu, tapi dengan karya penyalipannya. Makanya gue bingung, kita tuh tidak layak hidup gitu, makanya ada Yesus maka kita masih hidup. Itu bangsa Roma 600 tahun sebelum Yesus ada, dia jadi imperial, nggak dihukum-hukum sama Tuhan. Bangsa Persia, ya itu kan. Terus kalau apa ini konsep apa ini Jay? Kita berbicara konsepnya untuk kita katakan akhirat, ya kan? Janji caleg buat nanti. Aduh. Dengarlah. Kalau hanya berbicara, kalau seandainya nggak ada akhirat itu, yang ngapain kita capek-capek? Jay, nggak ada masalah Jay. Oke, nggak ada masalah Jay. Di dunia ini kita kan memiliki. Iya, Jay, nggak ada masalah.